The End of Average. The End of Average. Jadi intisari dari buku ini, kalau teman-teman malas untuk melihat sampai akhir, isinya cuma satu, yaitu setiap orang, setiap individu itu berbeda. Jadi satu dengan lainnya berbeda sama sekali. Dan karena kita berbeda, maka kita harus mencari jalan sukses yang mungkin akan berbeda dengan siapapun yang ada di dunia ini. Artinya kita nggak bisa mau saya harus sama dengan dia, saya harus sama dengan si B, saya harus sama dengan si C. Nggak bisa. Tapi kita akan menjalani perjalanan hidup kita sendiri karena kita semua adalah orang yang berbeda. Oke, saya mulai dengan sebuah cerita ya. Di buku ini di awal banget diceritakanlah tentang pada tahun 40-an Amerika sedang meriset bagaimana membuat pesawat terbang yang lebih baik. Jadi pesawat perang ya. Jadi pada tahun 1926 mereka itu bikin pesawat ya. Dan pesawat itu dipakai perang. Dan sering sekali human error ya. Anda masih bisa bayangkan ya, zaman kuno itu pesawat itu kan wah panelnya banyak ya. Ternyata terbanyak sekali human error. Dan yang paling menjadi hebat itu pada satu hari 17 pilot jatuh karena kesalahan manusia. Nah, ketika diriset kenapa kesalahan manusia ini terjadi, padahal pilot-pilot ini adalah orang-orang yang jagoan dan pinter gitu. Mereka mencapai pada konklusi bahwa karena tubuhnya beda, jadi jarak jempol beda ya, lalu tangannya panjangnya beda, kakinya ngerem beda, karena ini panelnya kan banyak banget ya. Sehingga mereka meng-hire seorang ahli dari Harvard yang memang mempelajari tentang tubuh manusia. Jadi dia dulu ngukuri badannya orang secara rata-rata, berapa kaki, tangan, dan lain-lain. Bahkan dia waktu membuat TA di Amerika, dia di kampusnya itu bikin 400 lebih tangannya orang, ditunjukkan seperti apa hasilnya. Nah, ini menarik banget ya. Maka karena ditebak seperti itu, mereka melakukan riset besar-besaran pada para pilot. Ada 4063 pilot diukur. Tubuh ini diukur dalam 10 ukuran. Jadi jempolnya, jaraknya, mungkin panjang jarinya, mungkin panjang kakinya untuk menginjak sesuatu, panjang potongan tangan yang sebelah sini, potongan tangan yang sebelah sini, jarak kepala, tinggi badan atau tinggi tempat duduk dari bawah. 10 elemen diukur semua, 10 yang penting di dalam mendesain kokpit pesawat perang. Nah, setelah hasilnya ketemu dari 4.000 orang itu semuanya dari 10 elemen data, maka data itu dirata-rata. Dan mereka bilang, kalau aku bisa menemukan rata-ratanya dan aku mendesain pilot berdasarkan rata-rata itu, maka kemungkinan akan besar sekali orang yang sama ukurannya dengan itu. Jadi errornya nggak besar-besar gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ternyata setelah datanya ketahuan ya, seberapa beda dari seberapa rata-rata dari ukuran tubuh manusia itu, lalu dicocokkan dengan setiap individu. Ternyata ya, ini yang dia bilang ya, menarik banget. Bahkan dia pun kaget, Daniel namanya. Daniel pun kaget karena tidak ada satupun orang yang ukurannya sama persis dengan 10 elemen rata-rata itu. Tingginya sama, tapi lainnya beda semua ya. Tangannya sama, tapi lainnya beda semua. Jarinya, jempolnya sama panjang, tapi semuanya beda. Jadi ternyata semua orang itu berbeda ukurannya. Dari 10 elemen, 10 ya, jadi 10 hal. Lalu dia mencari ya, berapa yang kira-kira sama. Maka dia mencari 3 elemen aja yang sama ya. Jadi misalkan panjang kaki, panjang tubuh, jempol misalkan, 3 elemen aja. Ternyata hanya ada 3,5% pilot yang sama. 3,5%. Bayangkan, jadi 4.000 itu cuma berapa yang punya elemennya samanya 3 dari 10 ya. Nah, ini dia bilang, inilah ilmu yang menarik, bahwa ternyata kalau mau mendesain sebuah tempatnya pilot pesawat tempur itu nggak bisa kita rata-rata, karena rata-rata tidak ada hal yang sama di sana. Menarik. Jadi buku ini berargumen banyak tentang orang itu selalu menganggap semuanya harus rata-rata. Bahkan dia bilang education atau pendidikan dibuat dengan standar yang sama supaya semua orang bisa jadi pinter yang sama ya. Jadi ada mata pelajaran yang sama dan diharapkan bisa sukses semua. Nah, ini yang tidak mungkin, dia bilang begitu. Nah, menarik banget ya. Jadi dia bilang bahwa ada prinsip yang dia sebut sebagai the jagged principle. Saya ulangi, the jagged principle, yang artinya
setiap orang itu mempunyai kesamaan dan perbedaan yang luar biasa. Dua orang ini sama-sama suksesnya, tapi satunya tingginya 180, satunya 162 gitu. Satunya gendut, satunya kurus. Satunya beratnya besar, satunya ringan gitu ya. Satunya mukanya bulat, satu mukanya lonjong. Ini disebut the jagged principle. Artinya setiap individu, setiap manusia di dalam tubuhnya itu beda banget gitu ya. Menarik. Ini juga menarik. Yang kedua ya, dia bilang bahwa dua orang ini punya IQ yang sama. Tulisan IQ-nya 103. Tetapi sebenarnya banyak sekali bedanya di dalam IQ ini ya. Elemen-elemen dari IQ itu sangat berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Ini menurut saya sangat menarik ya. Sama juga dengan orang, dua manusia sama-sama katakanlah lulus S2, IP-nya sama-sama 4,7. Ya, sama-sama 4,7. Tapi yang satu adalah jagoan dalam bidang statistik, keuangan, finance, teori. Yang satunya jagoan di dalam leadership, ya, teamwork. Beda sama sekali ya. Bahkan yang satunya belajar sendiri, yang satunya tukang ngerpek gitu. Jadi beda. Jadi manusia itu beda-beda walaupun kelihatannya sama. Nilainya sama, angkanya sama, ya, IP-nya sama, ya. Bahkan manusia, seorang leader, suksesnya sama. Ini juga sebenarnya salah satu alasan saya ya, kenapa tidak terlalu suka membaca biografi. Katanya orang baca biografi itu bisa melihat bagaimana orang besar menjadi sukses. Tapi menurut saya enggak gitu. Karena saya nggak bisa meniru Steve Jobs. Saya nggak bisa meniru Jeff Bezos gitu. Saya hanya bisa meniru Thanadi Santoso. Itu menarik banget ya. Nah, yang menarik sebenarnya karena akhir-akhir ini kami di BWI dan saya, Thanadi Santoso, sedang banyak merekomendasikan Gallup Clifton Strength Test ya. Gallup Clifton Strength Test ini membuat orang itu dibagi dalam 34 tema. Setiap orang dicariin tema paling tingginya apa, kayak Pak Thanadi. Tema paling tingginya itu activator, di mana saya kalau punya ide, saya langsung jalan. Tadi pagi tiba-tiba, wah, review buku yuk. Sudah turun ke bawah langsung review buku, langsung jalan ya. Itu activator, ya, di mana kita sangat aktif dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, Pak Thanadi itu sangat intellection. Artinya dalam teorinya Gallup, saya itu orang yang suka dengan keilmuan. Belajar sesuatu itu yang benar, yang tepat, yang ilmunya tinggi. Jadi menarik banget. Jadi menurut saya buku ini walaupun bukan buku Gallup, tetapi sangat relevan dengan pemikiran-pemikiran Gallup, di mana kita harus mengaktualisasikan diri menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Nah, ini menarik ini. Namanya We All Walk the Road Less Traveled. Kita semua jalan di dalam perjalanan yang berbeda dengan orang lain. Penderitaan saya berbeda dengan penderitaan Anda, berbeda dengan penderitaan Joko dan Linda. Beda semua gitu ya. Kita tidak sama. Amir adalah orang yang sangat berbeda. Kita mulai mempelajari bahwa kita itu menjadi berbeda karena kita menemukan jalan yang sesuai dengan kita. Saya cocok dengan saya, Anda cocok dengan Anda. Nah, ini menarik. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memperbaiki perusahaan kita dengan memahami ini? Ini contohnya yang menarik banget ya. Bagaimana perusahaan menjadi mampu mengaplikasikan konsep ini ya. Nah, ini ada 3 lembar cerita tentang bagaimana Costco ya. Costco ini satu perusahaan paling suka di Amerika karena dia jual barang-barangnya itu secara grosir, harganya murah tapi barangnya berkualitas tinggi. Jadi contoh, kalau dia jualan harddisk misalkan ya, harddisk dia jualan yang 2 tera, 4 tera ya, harganya miring tapi mereknya cuma 1 karena itu yang kebetulan di sale gitu. Costco ini power yang luar biasa hebatnya dan saya suka banget gitu ya. Nah, saya baru tahu dari sini bahwa Costco itu adalah salah satu company yang sangat amat memperhatikan setiap individunya. Dibandingkan antara Costco dengan Walmart, modelnya kan kayak Walmart ya, tapi Costco ini high end gitu. Ternyata gaji dari orang-orang Costco itu secara average 60-70% lebih tinggi daripada orang-orang Walmart. Jadi lebih mahal gajinya. Tapi kalau gajinya lebih mahal kok bisa lebih profit gitu. Walmart mengadop sebuah konsep yang disebut dengan Taylorism. Jadi dia rapikan semua sesuai SOP, semua jalannya begini, semua jalannya begini. Orang harus sekian menit, sekian detik. Semua harus standar sama. Itu Walmart.
Costco tidak. Dia melihat setiap individu itu kelebihannya apa, dan kelebihan itu yang dipush untuk menjadi lebih maju, ya. Nah, ini menarik banget ya. Dampaknya sangat gila-gilaan. Kalau di Walmart itu katanya setiap tahun 50% orangnya keluar ganti orang. Ya, nggak kerasan soalnya di sana. Dapat opportunity lain ya. 1 tahun ya 50% turnover. Walmart itu 50%. Nah, Costco menarik. Kalau Walmart 50%, Costco ternyata untuk tahun pertama 40%. Jadi 40%, 10 orang masuk Costco, 4 keluar. Nggak kerasan, pindah ke tempat lain. Tapi buat mereka yang sudah lebih dari 1 tahun di Costco, hanya 6% turnovernya. Keren ya. Artinya orang tuh kerasan tinggal di sana. Dan dampak yang paling hebat adalah kalau saya amati, kalau saya ke Costco, setiap orang itu happy, melayaninya dengan semangat gitu. Ya, karena mereka mengerjakan sesuatu yang dia suka dengan cara yang dia suka. Nah, ini menarik banget menurut saya. Ya, di Costco Story ini bagus banget, ada data-datanya ya. Produktivitas lebih tinggi walaupun salary-nya mahal gitu ya. Jadi Costco ini jadi sukses besar di seluruh dunia. Maksudnya tentu bukan hanya karena karyawannya aja ya, tapi karena strategi bisnis, produk pilihan dan lain-lain. Tapi komitmen kepada individuality itu jadi sangat powerful di company seperti Costco. Ini menarik menurut saya. Ini tugas yang menurut saya beban, saya juga ikut terbeban ini jadi membaca ini ya. Jadi dia bilang di higher education, di pendidikan yang lebih tinggi, di S1, S2, S3 itu harus dirubah supaya lebih memfokuskan diri pada individuality. Jadi tiap orang itu beda. Saya jagoan olahraga, saya nggak bisa matematika. Saya jagoan matematika, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya jagoan. Anda lihat aja leader-leader hebat, caranya beda-beda. Cara penyajiannya beda-beda. Cara bekerjanya beda-beda. Bahkan kalau saya bicara tentang dosen yang bagus saja, trainer yang bagus saja, setiap trainer itu berbeda. Cara kerjanya beda. Cara melayani orang beda, cara bicara beda, cara pendekatan beda, cara keilmuan beda. Ternyata memang kita itu semuanya berbeda. Sehingga cerita penutup aja, redefining opportunity. Marilah kita mendefinisikan kembali kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita itu secara model yang lebih baru, yaitu opportunity saya beda dengan opportunity Anda, cara pencapaian saya dengan cara pencapaian Anda beda. Marilah kita menemukan cara yang terbaik untuk mencapai kesuksesan kita masing-masing. Ya, nah ini menarik menurut saya. Padahal buku ini buku lama ya, buku ini buku lama. Jadi saya lihat dulu ya tahunnya. Saya masih ingat kemarin itu 2016. Jadi buku ini 2016. Jadi 8 tahun yang lalu saya beli di toko buku bekas. Jadi ini buku bekas ya. Di namanya Half Price Bookstore. Jadi Half Price Bookstore ini dulu menjual buku dengan 50% diskon karena sudah lama. Tapi buku yang lama itu justru kadang-kadang yang bagus ya. Jadi the end of average. Inilah akhir dari kata average. Unlocking our potential by embracing what make us different ya. Jadi dia bilang inilah buku yang meminta kita untuk membuka kesempatan kita dengan mengkapitalize, menajamkan diri pada hal yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.